Sinar matahari Surabaya yang ganas memantul dari dinding kusam kantor Samsat di ujung Jalan Manyar Kertoarjo, menciptakan fatamorgana di atas aspal yang meleleh. Udara terasa berat, campuran lengket antara panas, debu, dan keputusasaan yang menguap dari puluhan orang yang datang untuk menunaikan kewajiban mereka pada negara, membayar pajak kendaraan. Di tengah lautan wajah yang lelah dan gelisah itu, seorang perempuan bergerak dengan ketenangan yang nyaris tak terlihat. Namanya Ratih Wijayanti, tetapi hari ini, ia hanyalah Sri, seorang petugas kebersihan dengan seragam hijau pudar yang sudah berkali-kali dicuci. Kacamata hitam berbingkai murah bertengger di hidungnya, menyembunyikan tatapan setajam elang. Tangan kanannya menggenggam gagang sapu ijuk yang usang, sementara di bahunya tersampir tas kain berisi peralatan pembersih. Tak seorang pun di ruangan itu bisa menebak bahwa di balik penyamaran yang begitu meyakinkan, perempuan ini adalah seorang komisaris besar polisi, seorang perwira tinggi yang sedang menjalankan misi rahasia untuk membongkar dugaan pungutan liar yang laporannya sudah menumpuk di mejanya selama berbulan-bulan. Di balik masker kain tipisnya, napasnya teratur dan dalam. Indra pengamatnya bekerja dengan presisi dingin, memindai setiap sudut ruangan, menimbang setiap gerakan, mencatat setiap interaksi. Ruang tunggu yang luas itu sesak. Deretan kursi besi yang keras dipenuhi oleh warga yang menunggu giliran dengan pasrah. Beberapa pria berdiri gelisah, berkali-kali memeriksa map biru berisi STNK dan BPKB mereka. Anak-anak merengek di pangkuan ibu mereka, bosan dan kepanasan. Suara monoton mesin antrean yang memanggil nomor-nomor berpadu dengan dengung kipas angin besar di langit-langit, menciptakan simfoni kebisingan yang memekakan telinga. Aroma kertas dokumen yang lembab, bercampur dengan bau keringat dan parfum murah, menebal di udara, membuatnya terasa semakin pengap. Ratih, alias Sri, terus bergerak dengan ritme yang lambat dan disengaja. Ia menyapu lantai keramik yang kotor, seolah-olah pikirannya hanya terfokus pada debu dan sampah kertas. Namun, matanya tak pernah diam. Ia menangkap detail-detail kecil yang luput dari perhatian orang biasa, petugas loket yang menunduk terlalu lama di depan komputer setiap kali seorang warga menyerahkan uang tunai, loket nomor 4 yang lebih sering tertutup dengan tulisan, istirahat, meskipun antrean mengular panjang. Bisik-bisik mencurigakan antara dua polisi berseragam di sudut ruang arsip yang terpencil. Setiap sapuan ijuknya bukan sekadar rutinitas kebersihan, itu adalah kamuflase untuk mendekat, mengamati, dan merekam. Ia sengaja mendekati meja loket satu persatu, berpura-pura membersihkan tempat sampah di bawahnya, sambil mematri wajah dan gerak-gerik setiap petugas dalam ingatannya. Ia memperhatikan beberapa warga keluar dengan wajah kecewa dan map yang masih di tangan, sementara yang lain, setelah perdebatan singkat, akhirnya menyerahkan lembaran uang tunai yang jumlahnya jelas lebih banyak dari angka yang tertera di surat tagihan. Sapu di tangannya menjadi perisai sempurna, menutupi gerakan kecilnya saat ia mengetikkan catatan singkat ke ponsel yang tersembunyi di saku dalam seragamnya. Di balik sikap tenangnya yang sempurna, jantungnya berdetak dengan irama yang mantap dan terkendali, detak jantung seorang perwira tinggi yang terbiasa memimpin operasi senyap di jantung pertahanan musuh. Ketika jam dinding besar di atas pintu masuk menunjukkan pukul 1 siang, hawa di dalam ruangan menjadi semakin menyiksa. Kaca jendela yang tebal mulai berembun. Ratih berhenti sejenak di dekat loket pembayaran utama, berpura-pura merapikan sampah kertas yang tercecer di lantai. Pandangannya terkunci pada seorang petugas berperawakan gempal dengan kepala plontos yang duduk di balik komputer. Namanya Bribka Baskoro, seragam coklatnya tampak sesak di tubuhnya yang besar. Tangannya bergerak cepat membolak-balik map, sambil sesekali melirik tajam ke arah antrean dengan ekspresi bosan dan arogan. Di sanalah, di loket itu, insting Ratih menguat. Firasat tajam yang terasah oleh ribuan jam penyelidikan berbisik di benaknya. Sesuatu yang besar, kotor, dan sistematis sedang berlangsung tepat di balik meja itu. Tanpa mengubah ekspresi wajahnya, Ratih menarik napas dalam-dalam.
Dalam keheningan penyamarannya, ia tahu bahwa ia baru saja memulai langkah pertama dari sebuah misi yang akan mengguncang fondasi institusi yang telah bersumpah untuk ia layani. Antrean panjang yang semula hanya diwarnai percakapan pelan dan keluhan tertahan, mendadak pecah oleh suara lantang seorang perempuan tua. Ibu Siti Aminah, seorang nenek berkerudung coklat pudar dengan kebaya sederhana yang warnanya telah luntur, maju ke loket dengan wajah tegang. Keringat membasahi pelipisnya yang berkerut, namun matanya yang teduh kini memancarkan keberanian yang tak gentar oleh panasnya siang atau tatapan sinis aparat. Dengan map berisi tumpukan kwitansi pembayaran dari tahun-tahun sebelumnya di tangan, ia menatap lurus ke arah Bribka Baskoro. "Saya ini selalu bayar tepat waktu, Pak. Bertahun-tahun tidak pernah telat. Kenapa tagihan kali ini bisa melonjak sampai 3 kali lipat begini?" Suaranya, meski sedikit bergetar, menggema menembus riuh mesin antrean dan dengung kipas angin yang seolah ikut terdiam. Beberapa warga yang sedang menunggu giliran spontan menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar, wajah-wajah yang semula pasrah kini menunjukkan rasa ingin tahu dan simpati. Di balik loket, Baskoro menatap Ibu Siti dengan sorot mata dingin yang meremehkan. Pundaknya yang lebar tetap tegak, seolah tak terusik sama sekali oleh protes keras itu. Dengan nada datar yang justru menambah ketegangan, ia menjawab, "Ini sudah aturan baru, Bu. Mau tidak mau, ia harus bayar segitu." Tangannya tetap bergerak lincah di atas keyboard, sebuah gerakan yang seolah menegaskan bahwa keputusannya adalah final dan tak bisa diganggu-gugat. Gerakan itu membuat suasana semakin panas, seolah-olah warga lain yang berdiri di barisan belakang ikut merasakan ketidakadilan yang pekat menggantung di udara. Ibu Siti tak menyerah. Ia menepuk kaca tebal loket dengan map kwitansinya, bukti kesetiaannya sebagai warga negara yang baik selama bertahun-tahun. Aturan baru macam apa yang tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan? "Ini jelas tidak masuk akal," teriaknya. Suaranya kini bergetar, campuran antara amarah yang tertahan dan kekecewaan yang mendalam. Beberapa warga mulai mendekat, membentuk setengah lingkaran di belakangnya. Sebagian menahan napas, sebagian lagi berbisik curiga, saling menguatkan dugaan yang selama ini hanya berani mereka bicarakan di warung kopi. Aroma ketegangan seolah menyingkirkan bau kertas dan keringat yang memenuhi ruangan. Semua mata kini tertuju pada pertarungan kata yang semakin memanas antara seorang nenek renta dan seorang polisi yang mabuk kuasa. Dari sudut ruangan, Ratih yang masih berperan sebagai petugas kebersihan menatap tajam tanpa menarik perhatian. Ponsel di sakunya bergetar pelan, merekam setiap kata yang diucapkan. Ia memperhatikan setiap gerak tangan Baskoro yang tampak sedikit gugup meskipun wajahnya berusaha tetap tenang dan mengintimidasi. Naluri penyelidiknya berbisik, ini bukan sekadar selisih pajak atau salah ketik nominal. Ini adalah pola. Sesuatu yang terstruktur, sistematis, dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Ratih merasakan udara yang seolah menebal, seakan setiap orang di ruangan itu ikut menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ia tahu, konflik ini hanyalah percikan api yang akan menyulut ledakan besar yang akan mengguncang Surabaya siang itu. Suasana yang semula hanya tegang berubah menjadi ledakan kekerasan dalam sekejap mata. Tanpa peringatan, tanpa sepatah kata pun, Baskoro bangkit dari kursinya, membuka pintu kecil di samping loket, dan melayangkan telapak tangannya yang besar dan kasar ke wajah Ibu Siti. Suara tamparan yang keras dan kering itu terdengar jelas, membelah kebisingan ruangan. Deru kipas angin seolah mendadak berhenti berputar. Tubuh renta Ibu Siti terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan. Map kwitansi yang ia genggam erat terlepas, kertas-kertas kuning berterbangan di udara sebelum jatuh berserakan di lantai keramik yang kotor. Sejenak, waktu seperti membeku. Puluhan pasang mata menatap dengan terkejut,
Tak percaya bahwa seorang aparat penegak hukum bisa berlaku sebrutal itu terhadap seorang perempuan tua yang hanya menuntut haknya. Namun, Baskoro tidak berhenti di sana. Dengan wajah merah padam karena amarah, ia maju selangkah dan menendang keras perut Ibu Siti yang sudah terjatuh. Tendangan itu disusul dengan injakan sepatu Lars polisinya yang menghantam lantai marmer, memantulkan bunyi berat yang membuat beberapa perempuan di antrean menutup mulut menahan jeritan. Ibu Siti meringkuk di lantai, kedua tangannya yang rapuh berusaha melindungi tubuhnya dari serangan yang membabi buta. Beberapa warga terdiam kaku, membatu karena syok. Yang lain menjerit histeris. Sebagian besar mundur ketakutan, khawatir jika amarah Baskoro yang seperti kesetanan itu akan beralih kepada mereka. Udara di dalam ruangan terasa semakin panas, bukan lagi karena terik matahari, melainkan karena campuran ketakutan dan kemarahan yang mendidih di dada setiap orang. Di sudut ruangan, Ratih yang sejak awal menahan diri akhirnya bergerak. Sapu yang sedari tadi ia pegang tergeletak begitu saja di lantai, tak lagi penting. Dengan langkah tegap dan pasti, ia menembus lingkaran orang-orang yang terperangah. Matanya yang tersembunyi di balik kacamata hitam kini membara, menyalakan keberanian yang telah lama ia simpan di balik penyamarannya. Setiap langkahnya terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam, kontras dengan bisik-bisik panik yang kini memenuhi ruangan. Ketika ia berdiri tepat di hadapan Baskoro, tatapan keduanya bertemu, tatapan seorang penegak hukum sejati yang menjunjung tinggi keadilan melawan tatapan seorang aparat korup yang mabuk kekuasaan. Suara Ratih pecah, tegas dan dingin, memotong kebisuan yang menyesakan. Apakah seperti ini cara polisi melindungi dan mengayomi masyarakat, ucapnya. Nada suaranya dingin, berwibawa, dan penuh ancaman tersembunyi. Meskipun ia masih mengenakan seragam petugas kebersihan yang lusuh, kata-katanya terdengar seperti palu godam yang menghantam tembok kepura-puraan, membuat ruangan yang semula riuh kembali hening seketika. Baskoro, yang sama sekali tidak menyadari siapa perempuan di hadapannya, hanya menatap dengan ekspresi marah bercampur ejekan. Ketegangan kian menumpuk, menjadi awal dari pertarungan prinsip yang akan membuka kebusukan yang jauh lebih besar daripada sekadar kekerasan di siang bolong itu. Tawa meremehkan Baskoro memecah ketegangan yang baru saja menelan ruangan. "Kamu itu cuma cleaning service, jangan ikut campur urusan polisi," bentaknya dengan suara kasar, seolah kata-kata itu cukup untuk menyingkirkan perempuan yang berani berdiri menantangnya. Wajahnya menegang, urat di lehernya menonjol, menunjukkan kemarahan yang bercampur dengan kesombongan seorang tiran kecil. Namun, di balik tatapan tajam kacamata hitamnya, Ratih tetap tenang. Ia menahan dorongan kuat untuk merobek penyamarannya dan mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Sebagai seorang perwira tinggi yang terlatih, ia tahu momen itu belum tepat. Ia menelan setiap kata yang ingin meluncur, memilih untuk mengatur langkah berikutnya dengan kepala dingin dan penuh kendali. Fokus utamanya kini adalah Ibu Siti yang masih tergeletak lemah di lantai. Dengan gerakan cepat namun penuh kehati-hatian, Ratih merunduk dan menopang tubuh renta itu, memapahnya dengan kedua lengan yang terasa mantap dan kuat. Napas Ibu Siti tersengal, wajahnya pucat pasi, namun matanya yang sayu masih memancarkan sisa-sisa keberanian. Tanpa menoleh sedikit pun pada Baskoro, Ratih memandu langkah Ibu Siti menembus kerumunan yang masih terkejut, memecah lingkaran orang-orang yang setengah membeku. Bisik-bisik warga mengiringi setiap langkahnya, sebagian berdecak kagum pada keberanian seorang petugas kebersihan yang menantang polisi berseragam, sebagian lagi diliputi ketakutan akan kemungkinan kekerasan berikutnya. Di belakangnya, Baskoro berdiri dengan dada membusung, menatap punggung Ratih yang semakin menjauh. Senyum sinis terukir di wajahnya, seolah yakin bahwa kekuasaannya tak akan terusik oleh seorang perempuan yang dianggapnya remeh. Ia bahkan sempat mengibaskan tangannya seolah menepis gangguan kecil, percaya bahwa kejadian barusan hanyalah insiden singkat yang akan segera dilupakan orang.
Ia sama sekali tidak menyadari bahwa perempuan sederhana yang baru saja ia hina adalah ancaman terbesar yang sedang menunggu saat yang tepat untuk membongkar seluruh kebusukan yang selama ini ia lindungi. Di luar kantor polisi, terik matahari siang seolah menusuk kulit. Udara panas yang menggigit tidak mengurangi ketegasan langkah Ratih saat ia memapah Ibu Siti menuju tempat yang lebih aman. Di dalam hatinya, tekadnya semakin mengeras seperti baja. Keselamatan Ibu Siti harus dijamin terlebih dahulu sebelum langkah hukum yang sesungguhnya dijalankan. Di balik penyamaran sederhana itu, pikirannya sudah bekerja dengan kecepatan penuh, merangkai strategi, menandai siapa saja yang harus dihadapi, dan memutuskan kapan waktu yang paling tepat untuk mengungkap identitas aslinya. Sementara itu, di dalam gedung Samsat, Baskoro mungkin merasa menang. Namun sesungguhnya, ia baru saja menyalakan api besar yang akan membakar habis seluruh jaringan kotor yang bersembunyi di balik loket pajak itu. Udara di ruang gawat darurat RSUD Dr. Sutomo sore itu terasa pengap, meskipun pendingin ruangan bekerja keras. Ratih berdiri di samping ranjang, memperhatikan tim medis yang bergerak cepat menangani luka memar dan lebam di tubuh Ibu Siti. Tatapannya tajam namun penuh kesabaran, memastikan setiap prosedur berjalan dengan aman dan benar. Ketika perawat meninggalkan ruangan, Ratih duduk di kursi, mendekat, dan memegang tangan Renta yang terasa dingin itu. Perlahan, tatapan Ibu Siti terbuka, menampilkan sorot yang lemah tetapi masih menyala oleh sisa keberanian. Dengan suara nyaris berbisik, Ibu Siti berkata, "Saya hanya ingin keadilan, enduk. Pajak itu tidak masuk akal." Kalimat sederhana itu terdengar seperti sebuah sumpah, menyalakan kembali bara tekad di dada Ratih yang sudah sejak awal menyala diam-diam. Ratih menenangkan Ibu Siti, menyarankannya untuk beristirahat, namun pikirannya bekerja dengan cepat. Setiap kata Ibu Siti adalah potongan penting dari sebuah skema kejahatan yang lebih besar. Ia meminta izin untuk memeriksa tas Ibu Siti yang berisi map kwitansi pajak lama, bukti pembayaran yang selama ini dijaga dengan rapi. Di sela-sela kertas yang mulai menguning dan rapuh, Ratih menemukan sebuah pola yang mengerikan. Angka yang seharusnya tetap ternyata melonjak secara tidak wajar dalam 2 tahun terakhir. Tidak hanya itu, beberapa kwitansi menunjukkan tanda tangan petugas yang sama, seolah-olah ada pola pungli yang dilakukan secara berulang dan sistematis. Setiap detail langsung ia foto dengan ponsel khusus yang sudah disamarkan, menyimpannya dalam folder terenkripsi. Tak hanya berhenti pada dokumen, Ratih diam-diam menghubungi beberapa nomor telepon warga yang sempat ia catat saat mereka mengeluh di antrean Samsat siang tadi. Melalui percakapan telepon yang hati-hati, di mana ia memperkenalkan diri sebagai relawan dari lembaga bantuan hukum, ia mendapatkan kesaksian serupa. Tagihan pajak yang mendadak melonjak, permintaan pembayaran tunai tanpa bukti resmi, dan petugas yang memproses selalu mengarahkan pada satu loket tertentu, loket Bribka Baskoro. Malam itu juga, ia menyimpan seluruh rekaman percakapan dalam sebuah flash disk kecil yang tersembunyi di balik gesper sabuk seragamnya. Setiap file diberi kode rahasia agar tidak mudah dilacak. Baginya, bukti digital sama berharganya dengan dokumen asli, dan keduanya akan menjadi senjata pamungkas ketika waktunya tiba. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Ratih memastikan Ibu Siti berada di bawah penjagaan seorang perawat yang dapat ia percaya. Ia juga menandatangani surat persetujuan rawat inap dengan identitas palsunya, memastikan tidak ada alasan bagi pihak luar untuk memindahkan pasien secara sembarangan. Di luar bangunan rumah sakit, langit Surabaya sudah mulai memerah. Namun bagi Ratih, ini hanyalah awal dari malam yang panjang. Di balik wajah tenangnya, ia menyusun langkah-langkah strategis, mengamankan saksi, menyiapkan jalur pelaporan alternatif, dan memetakan siapa saja yang kemungkinan terlibat. Setiap detail yang ia kumpulkan bukan sekadar dokumen, melainkan potongan peta besar yang akan menuntunnya pada pusat konspirasi pungli. Malam itu, dengan hati yang bulat,
Ratih berjanji pada dirinya sendiri, tidak ada kekuatan apapun yang akan menghalangi keadilan bagi Ibu Siti dan ribuan warga lainnya. Malam itu, apartemen Ratih di kawasan Pakuwon City hanya diterangi oleh cahaya temaram dari lampu meja. Di hadapannya, layar laptop menampilkan deretan angka dan dokumen digital yang telah ia salin sepanjang hari. Heningnya ruangan hanya dipecah oleh suara lembut kipas pendingin laptop dan detak jarum jam di dinding yang terasa berjalan begitu lambat. Dengan sorot mata penuh perhitungan, Ratih menelusuri setiap lembar kwitansi digital dan rekaman percakapan, membandingkan data pajak resmi dari sistem internal kepolisian dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan di lapangan. Pola kejanggalan itu segera tampak begitu jelas, seperti noda hitam di atas kain putih. Nominal pajak kendaraan sengaja dinaikkan, dan kelebihan pembayaran itu tidak pernah tercatat dalam sistem kas negara. Ini bukan sekadar kekeliruan administrasi, melainkan sebuah rancangan kejahatan yang rapi, konsisten, dan berani. Ratih mengerutkan dahi ketika menyadari beberapa nama petugas yang sama terus muncul dalam catatan pembayaran bermasalah. Nama Bribka Baskoro muncul berulang kali, selalu di loket yang memproses pembayaran dengan angka di luar ketentuan. Lebih jauh lagi, ia menemukan sebuah hubungan transaksi yang sangat mencurigakan. Setiap uang hasil pungli yang seharusnya masuk ke kas daerah justru mengalir deras ke sebuah rekening atas nama Yayasan Harapan Bangsa, sebuah nama yang terdengar mulia, tetapi tidak memiliki catatan kegiatan sosial apapun. Dengan kecepatan seorang penyidik berpengalaman, Ratih menelusuri rantai transfer dana tersebut, menemukan pola rumit yang menyambungkan banyak rekening pribadi dan mengarah pada sebuah pusat pengendali yang tersembunyi. Setiap temuan baru menambah keyakinannya bahwa ini bukan pekerjaan satu atau dua oknum nakal, melainkan sebuah jaringan pungli yang terstruktur, sistematis, dan dilindungi oleh kekuatan dari dalam. Dokumen-dokumen resmi yang ia unduh melalui akses internalnya menunjukkan adanya tanda tangan digital dari beberapa pejabat menengah, seolah-olah semua transaksi ilegal itu telah mendapatkan izin. Bahkan, terdapat perintah rutin untuk menutup laporan keuangan tertentu dengan kode internal yang hanya dimengerti oleh aparat berpengalaman. Ratih merasakan hawa dingin yang berbeda merayap di punggungnya, bukan karena malam, tetapi karena kesadaran bahwa ia sedang menyentuh jantung korupsi yang dalam dan berlapis-lapis. Dengan napas panjang, Ratih menyalin seluruh bukti ke dalam sebuah flash disk khusus berlapis enkripsi tingkat tinggi dan menyimpannya di sebuah brankas tersembunyi di balik rak buku apartemennya. Matanya tetap fokus meskipun kelelahan mulai terasa di pelupuk matanya. Di layar laptopnya, jejaring aliran dana kini tergambar jelas seperti peta kejahatan yang rumit, menghubungkan petugas lapangan seperti Baskoro dengan figur-figur di tingkat yang jauh lebih tinggi. Dalam keheningan malam yang kian pekat, tekad Ratih semakin mengeras. Ia tahu pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan langkah berikutnya harus lebih tajam dan berani untuk menembus pagar kekuasaan yang melindungi jaringan busuk ini. Siang hari kembali menyengat kota, memantulkan cahaya terik ke dinding coklat mengkilap kantor Samsat Surabaya Timur. Namun kali ini, Ratih datang bukan sebagai petugas kebersihan. Langkahnya mantap ketika ia turun dari mobil dinas berplat resmi. Di balik kacamata hitamnya, sorot matanya dingin dan penuh kendali. Seragam polisi coklatnya terpasang rapi dan gagah, lengkap dengan lencana pangkat kombes yang berkilau di dada, memantulkan sinar matahari seperti sebuah peringatan yang tak perlu diucapkan. Setiap petugas dan warga yang menunggu di antrean terdiam, memandang sosok yang kemarin mereka anggap sebagai petugas kebersihan kini berdiri tegak sebagai seorang perwira tinggi yang berwibawa. Dari arah loket, Baskoro menoleh, awalnya hanya sekadar memandang siapa yang datang dengan begitu mencolok. Namun seketika wajahnya pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di pelipisnya ketika ia mengenali siapa perempuan yang kini melangkah tegap mendekat ke arahnya. Tangannya yang semula sibuk menata berkas berhenti di udara. Matanya tak lepas dari gerakan Ratih yang semakin mendekat, setiap langkahnya seolah menjadi genderang perang.
Udara di dalam ruangan terasa menegang. Suara percakapan menghilang, digantikan oleh detak jantung yang terdengar di kepala masing-masing orang. Semua warga yang sedang menunggu giliran membayar pajak menahan napas, menyadari ada sesuatu yang besar dan dramatis akan terjadi di depan mata mereka. Tanpa sepatah kata, Ratih berhenti tepat di depan loket Baskoro. Satu ayunan tangan yang cepat dan presisi mendarat telak di wajahnya. Suara pukulan itu pecah seperti letusan kecil yang menggema di ruangan berlapis marmer. Tubuh besar Baskoro terhuyung ke belakang. Kursi besi di belakangnya berdecit keras, menambah dramatis momen itu. Tak ada yang berani bergerak atau mengeluarkan suara. Seluruh ruangan seperti terbeku, hanya terdengar desis napas tertahan dan detik jam dinding yang berdetak dengan lambat. Pukulan itu bukan sekadar balasan atas kekerasan yang menimpa Ibu Siti, itu adalah pembukaan babak baru, sebuah pernyataan perang terhadap kejahatan terorganisir yang disembunyikan di balik seragam polisi. Tatapan Ratih yang tajam menembus diam panjang ruangan. Dengan suara yang tegas dan rendah, ia memperkenalkan dirinya, "Saya Komisaris Besar Polisi Ratih Wijayanti." Menegaskan bahwa ia datang bukan untuk bernegosiasi, tetapi untuk menindak. Setiap kata yang keluar bagaikan palu hukum yang memecah topeng kepura-puraan. Baskoro, yang masih menahan sakit dan syok, tak mampu membalas. Ia hanya menunduk dengan wajah pucat, sadar bahwa permainan kotor yang selama ini ia anggap aman telah berakhir di siang bolong, di hadapan ratusan pasang mata. Saat itu, seluruh kantor Samsat bukan lagi sekadar tempat administrasi pajak, melainkan sebuah arena pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan yang tak bisa lagi dihentikan. Suasana kantor polisi siang itu berubah menjadi seperti ruang sidang dadakan. Ratih berdiri tegap di tengah ruangan, berhadapan dengan puluhan personel yang telah berkumpul atas perintahnya. Dengan suara yang bulat dan dingin, ia mulai membacakan pasal-pasal pelanggaran dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kata-katanya menggema keras, menembus setiap sudut ruangan yang sebelumnya riuh oleh antrean pajak. Semua orang, dari petugas muda hingga warga yang masih menunggu, terdiam memandang. Setiap kata yang diucapkannya menjadi palu godam yang menghancurkan ilusi bahwa pungli hanyalah sebuah kesalahan kecil. Ratih lalu mengangkat sebuah remote dan menyalakan proyektor, menampilkan bukti-bukti digital yang tak mungkin bisa dibantah. Di layar besar di belakangnya, terpampang deretan kwitansi pajak palsu dan catatan transfer dana yang melibatkan nama Bribka Baskoro berulang kali. Namun, yang membuat ruangan semakin mencekam adalah temuan tanda tangan seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi pada setiap transaksi mencurigakan itu. Tanda tangan digital itu menjadi kunci, bukti sahih bahwa setiap pungutan liar tidak hanya diketahui, tetapi juga diotorisasi langsung dari tingkat pimpinan. Beberapa petugas saling pandang dengan cemas, sebagian menunduk, menyadari bahwa yang terbongkar bukan lagi perilaku nakal seorang oknum di loket, melainkan sebuah konspirasi yang menjalar jauh ke atas. Wajah Baskoro semakin pucat, napasnya terdengar memburu, sadar bahwa dirinya hanyalah pion kecil dalam permainan besar ini. Ratih tidak berhenti pada dokumen. Ia menayangkan diagram alur aliran dana yang menghubungkan rekening-rekening pribadi dengan Yayasan Harapan Bangsa, yang ternyata fiktif dan terdaftar di luar negeri. Garis-garis merah di layar tampak seperti jaring laba-laba raksasa, memperlihatkan jalur uang dari kantong warga sipil hingga ke rekening bayangan yang berlokasi di Singapura. Di beberapa titik, muncul kode-kode internal seperti OPS Garuda 7 dan BRV Merdeka 9, bukti lain bahwa konspirasi ini dirancang dengan rapi dari dalam institusi itu sendiri. Bisik-bisik cemas mulai terdengar. Sebagian petugas mengusap kening yang basah oleh keringat, sebagian lain menggenggam ponsel dengan gugup, seolah-olah mereka baru menyadari betapa dalam keterlibatan atasan mereka. Dengan tatapan yang tak gentar, Ratih menutup presentasinya dengan sebuah pernyataan tegas.
Ini bukan kejahatan perorangan. Ini adalah jaringan pungli terstruktur yang telah menodai nama baik institusi Polri, ucapnya. Setiap suku kata terdengar seperti sebuah perintah yang tak bisa ditawar. Udara terasa berat, seolah tembok coklat kantor itu ikut menahan napas. Baskoro menunduk tanpa suara, sementara beberapa petugas senior tampak gelisah, menyadari bahwa nama-nama di atas mereka kini terancam terseret. Siang yang terik di luar gedung terasa tak berarti dibanding panasnya ketegangan yang kini mendidih di dalam. Ratih tahu, pertarungan melawan kejahatan terorganisir ini baru saja memasuki wilayah yang paling berbahaya, melawan atasan sendiri. Beberapa jam setelah Baskoro resmi ditahan dan diisolasi, sunyi malam di kantor pusat investigasi yang ditempati Ratih mendadak pecah oleh dering ponsel rahasia miliknya. Layar hanya menampilkan nomor tak dikenal, tetapi intuisi seorang perwira senior segera mengenali pola panggilan yang tidak biasa ini. Dengan sikap tenang, ia menekan tombol jawab dan mendengar suara berat dan dalam milik KKBP Pramono Hadi, salah satu pejabat penting di jajaran kepolisian daerah. "Hentikan langkahmu, Ratih. Demi kebaikan kita bersama," ucap Pramono pelan namun tajam. Setiap kata seperti ditimbang dengan hati-hati agar terdengar tenang, tetapi menyimpan tekanan yang mematikan. Tidak ada basa-basi, tidak ada sapaan formal, hanya sebuah pesan singkat yang begitu jelas, berhenti, atau bersiap menghadapi konsekuensi. Ratih terdiam selama beberapa detik. Matanya menatap peta jaringan pungli yang masih terpampang di layar laptopnya. Di dalam hatinya, ia tahu peringatan itu bukan sekadar nasihat, melainkan sebuah ancaman langsung dari seseorang yang memiliki kekuasaan besar. Nada suara Pramono begitu tenang, yang justru membuatnya terdengar semakin berbahaya. Kasus seperti ini sebaiknya diselesaikan secara internal. Jangan sampai nama baik institusi hancur hanya oleh tindakanmu yang gegabah, lanjut suara itu. Setiap suku kata terdengar dingin dan terukur, seperti ucapan seseorang yang sudah terbiasa menekan lawannya tanpa harus meninggalkan jejak kekerasan. Bagi Ratih, ini adalah sinyal kuat bahwa yang ia hadapi bukan hanya oknum di loket, tetapi sebuah sistem yang bekerja rapi untuk melindungi kepentingan gelap di dalam tubuh institusi. Dengan nada yang sama datarnya, Ratih menjawab, "Kebaikan bersama bukan berarti menutup mata terhadap kejahatan, Komandan." Kata-kata itu diucapkan tanpa getaran, menandakan sebuah keteguhan prinsip yang tak bisa dibeli oleh ancaman apapun. Pramono di seberang sana sempat terdiam, kemudian menghembuskan napas panjang yang terdengar seperti sebuah peringatan terakhir. "Jangan menyesal, Ratih. Beberapa pintu tak akan pernah bisa dibuka kembali jika kamu terus melangkah," ucapnya sebelum menutup sambungan secara tiba-tiba. Dering singkat yang tertinggal di telinga Ratih terasa seperti sebuah garis batas yang baru saja ia lewati. Garis yang memisahkan penyelidikan biasa dengan perang terbuka melawan kekuasaan internal yang gelap. Dalam keheningan yang kembali menyelimuti ruangan, Ratih menegakkan punggungnya dan menatap tumpukan bukti yang sudah terkumpul. Alih-alih merasa gentar, peringatan itu justru semakin memperkuat tekadnya. Ia memahami bahwa taruhannya kini jauh lebih besar, reputasi kepolisian, keselamatan saksi kunci seperti Ibu Siti, dan bahkan nyawanya sendiri. Namun bagi Ratih, mundur berarti mengkhianati sumpahnya sebagai penegak hukum. Malam itu, ia menyadari musuh yang ia hadapi bukan lagi individu, melainkan sebuah struktur kekuasaan yang akan melakukan apa saja untuk menutupi kebusukan mereka. Dan pertarungan yang menanti bukan sekadar soal hukum, tetapi soal keberanian melawan sistem yang ingin menelan kebenaran. Pagi berikutnya, langit kota masih diselimuti hawa panas yang menggantung ketika Ratih melangkah cepat menuju ruang penyimpanan barang bukti di markas investigasi. Udara di dalam ruangan itu dingin dan berbau arsip lama. Namun, ketenangan itu segera pecah saat matanya menelusuri rak besi yang biasanya tertata dengan rapi.
flash disk terenkripsi dan map tebal berisi dokumen asli yang semalam ia simpan dengan sangat hati-hati telah lenyap. Tak ada tanda-tanda pembobolan paksa pada gembok baja. Tidak ada secarik kertas pun yang berserakan. Semuanya tampak normal, terlalu normal, seperti sebuah jejak yang sengaja dihapus dengan sangat bersih. Sejenak, waktu seakan berhenti. Hanya detak jam dinding yang terdengar, menegaskan kesunyian yang terasa tidak wajar. Ratih segera memeriksa rekaman CCTV yang menyorot pintu ruang bukti. Layar monitor menunjukkan aktivitas rutin hingga tiba-tiba, tepat pukul 2.15 dini hari, tayangan mendadak menjadi gelap gulita selama 15 menit penuh. Tidak ada laporan gangguan listrik di area lain, tidak ada jadwal perbaikan. Hanya rekaman di koridor ruang bukti yang tertutup dari pandangan elektronik. Durasi itu terlalu presisi untuk disebut sebagai sebuah kebetulan. Sebagai penyidik berpengalaman, Ratih langsung mengenali polanya. Ini bukan pencurian acak, melainkan sebuah operasi sabotase yang direncanakan dengan rapi, yang hanya bisa dilakukan dengan akses orang dalam. Setiap menit yang hilang dari rekaman itu adalah sebuah celah yang sengaja diciptakan untuk menghapus kebenaran. Dengan rahang mengeras, ia melanjutkan pemeriksaan ke setiap sudut ruangan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sidik jari baru. Seolah-olah pelakunya memahami protokol forensik setingkat penyidik elit. Suasana di kantor pagi itu terasa aneh. Beberapa rekan yang biasanya menyambutnya dengan hangat kini hanya mengangguk singkat, menghindari tatapan matanya. Bahkan ada yang tergesa-gesa meninggalkan ruangan saat ia mendekat. Sikap menjauh itu terasa lebih bising daripada 1000 kata, menandakan adanya ketakutan atau bahkan keterlibatan. Ratih merasakan dinding institusi yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi sebuah labirin penuh bayangan, di mana kawan dan lawan tidak lagi mudah untuk dibedakan. Meski tekanan semakin terasa, tekad Ratih tidak goyah. Ia menutup map kosong yang kini hanya menyisakan udara dingin dan menarik napas panjang. Jika musuhnya mengira bahwa dengan menghapus bukti fisik berarti menghentikan langkahnya, mereka telah melakukan kesalahan besar. Di kepalanya, setiap data yang ia kumpulkan semalam telah terpatri dengan jelas. Setiap alur keuangan dan nama petugas tercetak seperti peta yang tak bisa dihapus. Ia bertekad untuk memulai lagi dari awal dengan cara yang lebih sulit, mengandalkan ingatan, menyalin ulang bukti digital cadangan yang untungnya ia simpan di sebuah server tersembunyi, dan menggandakan langkah pengamanan. Di tengah ruang arsip yang kini terasa sunyi dan asing, Ratih sadar sepenuhnya bahwa perang melawan konspirasi internal ini baru saja memasuki babak yang paling berbahaya. Siang yang terik belum juga reda ketika Ratih tiba di RSUD Dr. Suetomo untuk menengok perkembangan Ibu Siti, saksi kunci yang menjadi pusat dari seluruh perkaranya. Namun, ketenangan lorong rumah sakit yang putih dan steril itu segera berubah menjadi sebuah peringatan bahaya. Perawat jaga yang ia temui menunduk dengan gelisah sebelum berkata dengan pelan, "Maaf, Bu. Pasien atas nama Siti Aminah sudah dibawa oleh 2 orang pria berseragam polisi tadi pagi," katanya. Katanya untuk pemeriksaan lanjutan di Polda. Kalimat singkat itu seketika memecahkan ketenangan pikiran Ratih. Dadanya terasa mengeras. Ia langsung meminta detail, kapan, siapa yang membawa, dan kemana tujuannya. Namun, jawaban yang ia terima hanya menggantung hampa. Tidak ada catatan resmi, tidak ada surat perintah penjemputan, dan tidak ada alamat tujuan yang jelas. Naluri penyidik yang terasah selama bertahun-tahun segera berteriak di benaknya. Ini bukan prosedur kepolisian, ini adalah penculikan yang dibungkus rapi dengan atribut resmi. Ratih melangkah cepat ke ruang administrasi, menuntut untuk melihat rekaman CCTV dan daftar kunjungan. Tapi yang ia temukan hanyalah sebuah layar hitam. Seluruh rekaman di lantai perawatan Ibu Siti mendadak kosong pada jam-jam pengambilan pasien.
Para perawat yang semula tampak siap membantu kini mulai saling pandang dengan takut. Beberapa memilih menjauh, seolah bayangan ketakutan yang tak terlihat telah menyelimuti mereka. Ratih menyadari bahwa jaringan yang ia hadapi tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki akses yang begitu luas hingga ke fasilitas medis dan data elektronik sipil. Keluar dari rumah sakit, Ratih menyalakan ponsel khususnya, menghubungi sejumlah kontak intelijen yang masih bisa ia percaya. Instruksi yang keluar dari mulutnya singkat dan tegas, lacak setiap mobil dinas polisi yang keluar dari area rumah sakit antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Pantau setiap pos polisi terdekat dan periksa semua kamera jalan raya. Di dalam kepalanya, waktu telah menjadi musuh yang paling kejam. Setiap menit keterlambatan berarti peluang semakin kecil untuk menemukan Ibu Siti dalam keadaan selamat. Ia tahu betul, dengan lenyapnya saksi utama, seluruh rangkaian bukti yang telah ia bangun dengan susah payah bisa runtuh sewaktu-waktu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena panasnya Surabaya, tetapi karena kesadaran bahwa musuhnya memiliki jangkauan yang jauh melampaui dugaannya. Namun, alih-alih gentar, mata Ratih justru menajam. Ia mengatur napasnya dan memutuskan untuk bergerak dengan cara yang lebih taktis dan rahasia. Pusat kendali penyelidikannya ia pindahkan ke sebuah lokasi rahasia, memastikan tidak ada lagi jejak digital yang bisa dipantau oleh musuh. Perintahnya kepada tim kecilnya yang tersisa begitu jelas, temukan Ibu Siti sebelum malam tiba. Baginya, penyelamatan saksi bukan hanya soal melindungi seorang warga negara, tetapi kunci untuk menumbangkan konspirasi pungli yang telah merusak kehormatan institusi kepolisian hingga ke akarnya. Di bawah langit siang yang semakin terik, Ratih melangkah dengan tekad sekeras baja. Pertarungan ini kini bukan lagi sekadar kasus hukum, tetapi sebuah perburuan melawan waktu dan kekuatan gelap yang siap menghapus kebenaran untuk selamanya. Malam yang lengang menjadi saksi bisu ketika Ratih menatap layar komputer di markas rahasia, sebuah ruko tua di pinggiran kota yang ia jadikan pusat penyelidikan darurat. Di hadapannya, terbentang sebuah peta digital yang penuh dengan garis-garis merah dan titik-titik cahaya yang saling terhubung, tampak seperti jaring laba-laba kejahatan finansial yang rumit. Melalui jalur intelijen internal yang hanya diketahui oleh segelintir orang yang masih ia percaya, Ratih berhasil menembus lapisan enkripsi pada rekening Yayasan Harapan Bangsa yang sebelumnya tampak seperti sebuah lembaga amal fiktif biasa. Hasilnya membuat napasnya tertahan. Aliran dana raksasa mengalir deras ke bank-bank di Singapura dan Dubai, menembus batas negara dengan kecepatan yang mustahil dilakukan tanpa adanya dukungan dari kekuatan besar. Setiap transaksi dilengkapi dengan kode singkat yang asing. Namun, seketika ia mengenali polanya, sebuah pola yang menyerupai nama-nama operasi rahasia di kepolisian. Sebuah petunjuk mengerikan bahwa uang kotor ini disembunyikan di balik selubung program-program resmi negara. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard, menelusuri setiap jalur transfer. Kode-kode seperti OPS 7 Garuda dan BRV 9 Merdeka muncul berulang kali, memicu ingatan Ratih pada dokumen-dokumen internal yang sangat rahasia, yang hanya bisa diakses oleh para petinggi dengan izin keamanan tingkat tertinggi. Pola tanggal dan jam transfer pun sangat mencurigakan, selalu dilakukan menjelang tengah malam pada hari-hari tertentu, yang bertepatan dengan jadwal rapat rahasia para pejabat tinggi. Ini bukan lagi sekadar pencucian uang, ini adalah korupsi lintas negara yang disamarkan sebagai kegiatan resmi, menandakan keterlibatan orang-orang dengan posisi yang jauh di atas Baskoro, bahkan mungkin di atas Pramono. Setiap klik mouse menyingkap kenyataan pahit bahwa jaringan ini sudah lama tertanam di jantung institusi. Meskipun matanya mulai perih karena terlalu lama menatap layar, Ratih terus menelusuri lapisan demi lapisan data. Ia menemukan bahwa rekening Baskoro hanyalah titik awal dari sebuah rantai yang jauh lebih luas. Ada belasan rekening lain yang saling mengirim dana dalam jumlah besar, dan semuanya bermuara ke rekening-rekening di luar negeri yang terdaftar atas nama perusahaan cangkang.
Beberapa bahkan memakai identitas para diplomat yang kebal terhadap hukum internasional. Setiap temuan menegaskan bahwa Baskoro hanyalah pion kecil dalam sebuah permainan kejahatan keuangan raksasa yang melibatkan pejabat-pejabat elit dengan akses tingkat negara. Rasa muak bercampur dengan sedikit kekaguman pada kecerdikan jahat yang menyusun jaringan ini merayap di benaknya. Ratih bersandar sejenak di kursinya, menatap peta keuangan yang kini terlihat seperti sebuah medan perang tanpa wajah. Ia menyadari bahwa pertarungan ini sudah melampaui lingkup kepolisian biasa. Dengan tenang, ia menyalin semua bukti baru ke server terenkripsi dan sebuah flash disk cadangan, menyiapkan jalur pelaporan ke unit anti korupsi internasional bila keadaan memaksanya. Hatinya mengeras, menyadari bahwa kebenaran yang ia kejar telah menembus batas negara dan melibatkan kekuatan yang mungkin tak tersentuh oleh hukum lokal. Namun, bukannya gentar, tekadnya justru semakin tajam. Malam itu, Ratih menutup laptopnya dengan satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Permainan ini jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, dan ia tidak akan mundur satu langkah pun. Siang hari yang membakar aspal kota menjadi latar bagi langkah Ratih yang mantap ketika ia memimpin sebuah operasi besar yang telah ia rencanakan semalaman. Dengan mobil dinas tak bertanda dan beberapa kendaraan pendukung yang menyebar dengan rapi, tim rahasia yang ia percayai sepenuhnya mengepung kantor Samsat tempat Baskoro pernah bekerja. Panas matahari yang memantul di dinding coklat gedung itu seolah menambah ketegangan yang terasa begitu kental sejak roda kendaraan pertama berhenti. Sirene tidak meraung, tetapi kehadiran puluhan aparat bersenjata lengkap dan para penyidik khusus sudah cukup untuk membuat seluruh area itu terdiam. Setiap pintu dan akses keluar dijaga dengan ketat, memutus segala kemungkinan untuk lolos bagi siapapun yang terlibat. Di dalam gedung, suasana yang biasanya riuh dengan antrean pajak mendadak menjadi begitu mencekam. Para staf administrasi yang tengah memproses data terhenti, menatap dengan kaget saat Ratih melangkah masuk dengan seragam kombes lengkap dengan tanda kehormatannya, diikuti oleh pasukan yang langsung menyebar ke setiap koridor. Dengan suara yang bulat dan dingin, ia memerintahkan semua aktivitas untuk berhenti. Tidak ada yang boleh keluar dari gedung ini tanpa izin saya. Perintahnya menggema, memantulkan sebuah wibawa yang tak bisa ditawar. Beberapa anggota polisi muda tampak panik, sebagian berdiri kaku, tak berani menoleh ke rekan di sebelahnya. Kantor pajak yang tadinya sekadar tempat administrasi kini telah berubah menjadi sebuah arena penyergapan kebenaran. Ratih segera menuju aula pertemuan utama, di mana sebuah layar proyektor besar sudah disiapkan oleh anggota timnya. Dengan gerakan tegas, ia menyalakan tayangan yang memuat bukti-bukti digital yang masih tersisa, aliran dana ke luar negeri, rekening-rekening rahasia, serta nama-nama pejabat yang selama ini dianggap tak tersentuh. Setiap grafik, setiap tabel transfer, setiap kode rahasia tampil dengan begitu jelas, menelanjangi sistem busuk yang selama ini bersembunyi di balik seragam dan jabatan. Ruangan yang penuh sesak itu tenggelam dalam keheningan yang menekan. Hanya sesekali dipecah oleh desahan napas yang tertahan. Wajah-wajah pucat terpampang di balik sorot lampu proyektor. Beberapa menunduk dalam-dalam, diliputi rasa bersalah. Sebagian lagi memandang dengan mata yang liar, mencari-cari jalan keluar. Ketika tayangan menampilkan jadwal transfer dan tanda tangan digital para pejabat tinggi, ketakutan berubah menjadi kepanikan. Beberapa polisi yang namanya tercantum dalam aliran dana itu diam-diam mencoba meninggalkan ruangan melalui pintu samping. Namun, gerakan mereka segera terbaca oleh tim Ratih yang telah menutup setiap akses. Dalam hitungan detik, mereka dibekuk tanpa perlawanan berarti. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, kali ini terasa lebih berat, seperti udara yang menunggu datangnya petir berikutnya. Di hadapan seluruh staf, Ratih berdiri tegak sebagai simbol ketegasan hukum, memastikan tak satu pun dari mereka bisa bersembunyi di balik pangkat atau jabatan.
Siang yang menyengat itu menjadi saksi dari awal runtuhnya benteng kebusukan yang selama ini dianggap tak akan pernah tersentuh. Keheningan yang mencekam masih menyelimuti aula kantor polisi ketika pintu utama mendadak terbuka perlahan. Dari balik cahaya siang yang menyilaukan, AKBP Pramono Hadi melangkah masuk dengan senyum yang menenangkan tetapi terasa begitu dingin. Seragam coklatnya rapi sempurna, lencana pangkatnya memantulkan cahaya dari proyektor yang masih menampilkan bukti-bukti kejahatan. Di tangannya, tergenggam sebuah surat perintah khusus berstempel markas besar kepolisian, seolah menjadi tameng yang tak terbantahkan. Dengan langkah mantap, Pramono mendekati panggung di tengah ruangan, memecah ketegangan seperti seseorang yang datang untuk mengakhiri sebuah pertunjukan. Suara Pramono terdengar berat namun penuh kendali ketika ia mengumumkan perintah yang dibawanya. Atas nama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami menahan Komisaris Besar Polisi Ratih Wijayanti dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dan melakukan kekerasan di kantor polisi, katanya, jelas dan tanpa getar, seolah kata-kata itu sudah diatur dengan sangat rapi sebelumnya. Sejenak, ruangan kembali terdiam, kemudian bergemuruh oleh bisik-bisik terkejut. Bukti digital yang masih terpampang di layar seakan kehilangan maknanya seketika, tertutupi oleh kekuatan sebuah dokumen resmi yang melindungi sang penguasa. Ratih berdiri tegak, matanya menatap tajam, tetapi pikirannya berputar dengan cepat. Ia paham, Pramono datang bukan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk menyelamatkan jaringan yang selama ini ia lindungi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi dari tim rahasia yang sejak awal setia mendampinginya. Satu persatu, mereka menundukkan kepala dan perlahan bergerak ke sisi Pramono, seolah sebuah perintah tak kasat mata telah menarik mereka keluar dari barisan kebenaran. Tidak ada satupun yang berani menatap Ratih. Seakan rasa bersalah mereka telah terkubur dalam-dalam oleh ketakutan dan perhitungan pribadi. Hati Ratih mengeras. Pengkhianatan ini bukan sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar yang telah disusun jauh sebelum operasi pengepungan ini dimulai. Ia menyadari bahwa musuhnya tidak hanya menyusupkan tangan ke dalam jaringan keuangan, tetapi juga telah menempatkan para pengkhianat di lingkaran terdekatnya. Pramono mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah, menatap Ratih dengan tatapan yang dingin dan menghunjam. Dengan suara pelan namun menusuk, ia berbisik, "Kamu masuk terlalu jauh ke dalam permainan yang tidak akan pernah kamu mengerti." Kata-kata itu terdengar seperti sebuah kunci yang menutup pintu logika, menandakan bahwa yang sedang terjadi bukan lagi sekadar konspirasi korupsi, tetapi sebuah permainan kekuasaan tingkat tinggi yang melibatkan kepentingan yang jauh lebih besar daripada institusi kepolisian itu sendiri. Di tengah ruangan yang kini seolah terbelah menjadi dua, Ratih berdiri tegar. Matanya menyala oleh tekad yang tak padam. Meskipun ia tahu bahwa permainan baru saja dimulai, dengan medan yang jauh lebih gelap dan licik daripada yang pernah ia perhitungkan sebelumnya. Kekacauan baru saja akan pecah ketika lampu di seluruh kantor mendadak mati total, menelan ruangan besar itu ke dalam kegelapan yang pekat dan mutlak. Layar proyektor padam, suara pendingin udara lenyap, menyisakan hanya dentingan jam dinding yang kini terdengar seperti palu tak kasat mata yang menghantam keheningan. Dari kegelapan yang menyesakkan itu, terdengar suara langkah sepatu yang perlahan mendekat. Setiap hentakannya menimbulkan gaung yang membuat jantung berdebar kencang. Semua orang menahan napas, tak ada yang berani bergerak. Hanya napas yang tertahan dan detik jam yang terus menghitung waktu, menambah tebal aura ancaman yang merayap di udara. Di tengah gulita, Ratih merasakan sebuah tepukan ringan di bahunya. Reaksi instingnya bekerja dengan cepat, tangannya hampir meraih senjata di pinggang. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sebuah suara pelan namun mantap berbisik di telinganya, "Kami dari Divisi Rahasia Internal. Kami tahu siapa musuh yang sebenarnya. Ikuti kami jika Anda ingin mengungkap semuanya." Nada itu bukan sebuah ancaman, melainkan sebuah undangan yang mengguncang logika.
Kata-kata itu terucap dengan tegas namun nyaris berdesir, seolah datang dari seseorang yang terbiasa bekerja di balik layar negara. Dalam kegelapan total, Ratih menimbang sekejap, antara mempercayai suara misterius itu atau tetap menghadapi permainan licik Pramono sendirian. Tepat ketika napasnya mulai menajam, lampu di ruangan menyala kembali dengan kilatan yang menyilaukan, menyingkap sebuah pemandangan yang membuat semua orang terdiam. AKBP Pramono Hadi sudah menghilang, seolah lenyap menembus udara. Setengah dari dokumen penting yang ada di meja barang bukti ikut raib bersamanya. Beberapa anggota tim yang tadinya berdiri di sisi Pramono tampak kebingungan, sementara yang lain hanya menatap lantai, seolah mereka juga tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Jejak Pramono seakan lenyap tanpa melalui pintu keluar, meninggalkan sebuah misteri yang menantang akal sehat. Semua orang saling pandang, namun tak satu pun yang berani memecahkan keheningan yang menggantung dengan berat. Ratih berdiri di tengah ruangan dengan napas yang berat, menyadari bahwa pertarungan yang ia hadapi baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan dalam. Musuh yang ia kejar bukan lagi sekedar jaringan pungli di tubuh kepolisian, melainkan sebuah kekuatan besar yang telah menembus lapisan negara dan mungkin melibatkan struktur yang jauh lebih rahasia. Tatapan matanya mengeras. Ada kemarahan, tetapi juga kesadaran dingin bahwa ia tidak bisa lagi mundur. Di balik ketegangan itu, suara bisikan tadi masih terngiang dengan jelas di telinganya, menjadi sebuah tanda bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kebenaran yang menanti di ujung jalan jauh lebih besar,